presiden yang melanggar konstitusi, presiden yang melanggar sejumlah undang-undang. Di berbagai tempat saya sudah sampaikan ini dan saya tidak ingin mengulang. Itu bab yang sudah lewat. Semakin lama saya mengakses informasi lewat YouTube terutama, semakin banyak orang yang berkeahlian menggambarkan dari perspektif mereka apa yang disebut sebagai pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi, pelanggaran sejumlah undang-undang oleh Presiden Jokowi. Sebagai warga negara, saya beranggapan sama dengan mereka itu. Menurut saya, salah satu bagian yang sangat penting dari pemilu 2024 adalah Presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi, Presiden telah melakukan pelanggaran sejumlah undang-undang. Dan tidak boleh dibiarkan. Inilah lampu sorot yang pertama. Pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh Presiden tidak boleh dilakukan. Apapun hasilnya. Bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, ini diperkarakan sampai tuntas, kemudian ujungnya bisa ada pihak yang kalah dan menang secara politik, itu urusan yang lain. Dan perjuangan kita belum sama sekali selesai. Jadi menurut hemat saya, lampu sorot yang pertama ini tetap menyala terang. Presiden yang dalam istilah sehari-hari melakukan cawe-cawe yang bablas, sebetulnya sumbernya adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sejumlah undang-undang. Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai warga negara, posisi saya tidak berubah dari semenjak akhir tahun lalu. Menurut saya, Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian dari pemilu 2024. Jika tidak, Bapak Ibu dan teman-teman, maka semua presiden yang lain dengan sangat mudah mencontoh ini sebagai template. Ternyata jadi presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuasaan yang sangat besar. Yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas, punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa dan bahkan serta-merta. Dan ternyata dibiarkan ketika melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang. Maka yang saya bilang tadi, semua presiden akan mencontoh ini sebagai template. Maka menurut saya, bukan saja kita akan kembali ke sebelum reformasi 98, bahkan dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Harto dalam beberapa hal. Termasuk misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan kepada satu keluarga yang di backup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat. Mulai dari putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan kelak kalau tidak dilawan sampai ke Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan, mungkin gubernur Jakarta yang dipilih presiden adalah keluarga itu juga. Dan aglomerasi, yaitu kawasan ekonomi, bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek, dipimpin oleh Dewan Pengelola Aglomerasi yang ketuanya ex officio adalah wakil presiden, yang kalau ini tidak dilawan, keluarga itu juga. Hasil itu dibentuk oleh proses. Kalau prosesnya buruk, tidak berkualitas, tidak mungkin hasil tidak terpengaruh gitu. Jadi pasti demokrasi. Proses.